Hamdan syukranillah amma ba'd. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam kesehatan di tengah pandemi ini. Oke, pertama-tama izinkan kelompok kami, kelompok 1, untuk menjelaskan hasil diskusi kami. Selamat mendengarkan. Perkenalkan, nama saya Becky Sinindra dengan NIM 17071919013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Prilia Maharani, NIM 1707619. Perkenalkan, saya Iftahullah Gufran Jaini dengan NIM 17076199006. Perkenalkan, nama saya Harfianti Nur Wafa dengan NIM 17076190005. Saya Seiku Marcelina Giovanni dengan NIM 170761914. Nama saya Vicky Effendi, NIM 17076190001. Ya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengapa komunikasi itu penting. Nah, komunikasi merupakan suatu proses pengiriman dan penerima informasi baik secara lisan, tulisan maupun simbol lainnya. Dan setiap manusia itu perlu berkomunikasi dengan manusia lainnya. Tanpa adanya komunikasi, maka hubungan timbal balik dengan orang lain tidak akan berjalan dengan baik. Nah, komunikasi juga penting bagi karir dan juga bagi perusahaan. Untuk bagi karir sendiri, yaitu meningkatkan komunikasi merupakan hal terpenting yang dapat diambil dari karir, terutama di beberapa pekerjaan, contohnya seperti penjualan dan dukungan pelanggan. Untuk komunikasi penting bagi perusahaan, komunikasi karyawan menjadi kunci berjalannya perusahaan untuk menghasilkan produk-produk yang baik. Nah, komunikasi karyawan ini harus efektif, artinya kedua belah pihak yang berkomunikasi harus mempunyai makna yang sama tentang pesan yang disampaikan, sehingga proses pertukaran pesan dapat menghasilkan input yang jelas. Nah, selanjutnya ini terdapat 6 elemen menjadi seorang profesional dalam berkomunikasi. Yang pertama ini adalah menjadi yang terbaik, yang berarti Anda berada setingkat lebih baik dibanding orang lainnya. Yang kedua ini ada dapat dipercaya, yang berarti seorang tersebut dituntut untuk amanah dalam menerima informasi yang dihasilkan dari komunikasi tersebut. Selanjutnya ada kerjasama. Nah, komunikasi yang baik dan efektif juga menjadi suatu tonggak atau kunci dari keberhasilan kerjasama dalam melaksanakan tugas maupun kewajibannya. Selain dapat menentukan keberhasilan kerjasama, komunikasi juga memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan kerjasama. Selanjutnya ada sopan dalam berkomunikasi dengan orang. Nah, yang kelima ada selalu berpikir positif saat berkomunikasi agar menghasilkan output yang baik. Nah, yang terakhir atau yang keenam yaitu beretika saat sedang berlangsungnya komunikasi dengan jujur dan kooperatif. Nah, selanjutnya ini ada berkomunikasi secara profesional dalam dunia digital. Keahlian komunikasi menjadi salah satu tuntutan yang wajib dipenuhi dalam persaingan di era digital ini. Nah, hal tersebut menjadi penting untuk menghindari kesalahan penyampaian dalam suatu forum. Selanjutnya yaitu ada unsur-unsur komunikasi sosial. Unsur-unsur komunikasi sosial terbagi menjadi 5. Yang pertama, komunikator. Komunikator sebagai pemberi pesan atau pemberi informasi kepada individu atau kelompok lain. Yang kedua ialah pesan. Pesan ini sebagai objek atau sesuatu yang disampaikan oleh komunikator kepada individu atau kelompok lain. Dan yang ketiga ini media. Media sebagai fasilitator pesan yang dapat berupa visual, verbal, nonverbal, lisan maupun tulisan. Yang keempat adalah komunikan. Komunikan ini sebagai penerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Dan yang terakhir atau yang kelima ialah feedback. Feedback sebagai efek atau dampak dari komunikan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Seluler sebagai platform komunikasi. Perangkat seluler dengan cepat mengambil alih sebagai platform komunikasi utama bagi profesional bisnis. Faktanya, banyak peningkatan komunikasi sosial yang dikaitkan dengan konektivitas oleh perangkat seluler. Perusahaan yang berupaya untuk memahami dan menggunakan perangkat seluler baik secara internal maupun eksternal dapat memiliki upaya yang baik untuk memanfaatkan perubahan cara manusia dalam berkomunikasi. Nah, selanjutnya teman-teman, ada kolaborasi, komunikasi interpersonal, dan etika bisnis.
Pedoman untuk kolaborasi ini ada berbagai macam kriteria gitu. Yang pertama, memilih kolaborator dengan cermat. Yang kedua, menyepakati tujuan proyek sebelum memulai. Yang ketiga, memberi waktu kepada tim untuk mengikat sebelum mulai pekerjaan. Yang keempat, menjelaskan individu tanggung jawabnya. Yang kelima, menetapkan proses yang jelas. Yang keenam, menghindari menulis sebagai kelompok. Yang ketujuh, memastikan alat dan teknik siap dan kompatibel. Yang kedelapan, memeriksa untuk melihat bagaimana segala sesuatunya sedang berlangsung. Kemudian, teknologi yang digunakan dalam kolaborasi terdiri dari beberapa macam, yaitu teknologi kolaborasi utama, termasuk sistem manajemen konten web, wiki, groupware, dan ruang kerja bersama. Untuk memberikan umpan balik yang konstruktif, fokuslah kepada pekerjaan dan bagaimana cara memperbaikinya daripada orang dan kesalahannya. Selanjutnya, mengenal bagaimana proses mendengar yang baik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di slide ini ada 5 cara mendengarkan proses yang baik gitu, seperti menerima, decoding, mengingat, mengevaluasi, dan menanggapi. Nah, kalau di poin pertama yaitu menerima, jadi kita tuh secara fisik mendengar pesan tersebut. Lalu ada decoding. Decoding itu memberi arti pada apa yang Anda dengar. Lalu ada mengingat. Maksudnya ialah menyimpan pesan bijak untuk referensi di masa mendatang. Kemudian, ada mengevaluasi. Maksudnya ialah memikirkan pesan tersebut. Dan yang terakhir, Oke, saya akan menjelaskan beberapa poin. Poin yang selanjutnya adalah komunikasi interpersonal. Salah satu konteks komunikasi yang dianggap dasar bagi semua bentuk komunikasi adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan sebuah proses pertukaran dan transformasi pesan yang dianggap unik karena dilakukan dari, untuk, dan oleh diri sendiri. 4. Mempelajari komunikasi interpersonal. Mempelajari komunikasi interpersonal dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya adalah yang pertama, kita dapat memahami berbagai pengertian dan definisi komunikasi interpersonal menurut para ahli. Dan yang kedua, kita dapat memahami elemen-elemen dalam komunikasi interpersonal. Yang ketiga, kita dapat memahami proses komunikasi interpersonal. Yang keempat, kita dapat memahami fungsi komunikasi interpersonal. Dan yang terakhir adalah kita dapat memahami teori-teori komunikasi interpersonal. Dan poin selanjutnya adalah pentingnya etikat komunikasi bisnis dalam bisnis di kehidupan kita. Perhatian pada etikat sangat penting untuk sukses dalam setiap bentuk bisnis komunikasi sedemikian rupa, sehingga etiket dianggap sebagai bentuk keterampilan bisnis yang penting. Etiket yang buruk dapat menganggap upaya tim, menguras moral dan produktivitas, menyingkirkan customer dan investor, dan membatasi potensi karir kita. 4 bidang utama di mana etiket yang baik yang terpenting adalah tempat kerja, lingkungan sosial tempat Anda mewakili perusahaan secara online maupun saat menggunakan perangkat seluler. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan berkomunikasi di pasar global yang beragam. Yang pertama itu mengenai memahami peluang dan tantangan komunikasi antar budaya. Apa itu komunikasi antar budaya? Komunikasi antar budaya adalah suatu proses mengirimkan dan menerima pesan antar orang yang memiliki latar budaya yang berbeda, sehingga dapat membuat mereka mengartikan tanda-tanda verbal maupun non-verbal dengan cara yang berbeda-beda. Nah, ada juga nih peluang-peluang dalam pasar global, yaitu dalam pasar global, sebagian batas-batas alami maupun batas-batas nasional tidak lagi menjadi hambatan yang tidak dapat dilalui sebagaimana hambatan itu pernah terjadi di masa lalu. Pasar domestik sekarang itu lebih terbuka bagi kompetisi seluruh dunia, karena bisnis dari semua ukuran untuk mencari peluang-peluang untuk pertumbuhan baru di luar negara mereka sendiri.
Nah, selanjutnya itu ada tantangan komunikasi antar budaya. Keanekaragaman budaya mempengaruhi cara-cara pesan-pesan bisnis disusun, direncanakan, dikirim, diterima, dan diinterpretasikan di tempat kerja. Next. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai meningkatkan sensitivitas antar budaya. Sensitivitas yang dimaksud di sini adalah tingkat kepekaan yang kita miliki dalam memahami suatu budaya, terutama budaya yang baru kita temui, dan budaya ini memiliki filosofis yang berbeda dengan budaya yang kita miliki. Nah, ada suatu langkah penting ke arah komunikasi antar budaya agar sukses, yaitu menjadi lebih sadar akan aturan-aturan dan cara aturan-aturan ini tuh dapat mempengaruhi komunikasi kita. Selanjutnya adalah mengatasi etnosentrisme dan stereotip. Etnosentrisme adalah kecenderungan untuk menilai semua kelompok lain menurut perilaku, standar, dan kebiasaan yang kelompok kita miliki. Selanjutnya ada stereotip. Stereotip adalah memberikan berbagai macam atribut yang generalisasi kepada seorang individu atas dasar keanekaragaman individu tersebut dalam suatu kelompok budaya tanpa mempertimbangkan karakteristik unik individual tersebut. Ada beberapa kebiasaan agar terhindar dari sifat etnosentrisme dan sifat terlalu menyederhanakan stereotip. Yang pertama itu, hindari menghakimi. Yang kedua, hindari membuat asumsi. Dan yang ketiga, akui adanya perbedaan. Nah, oke teman-teman, kita masuk dalam bahasan yaitu mengenali variasi di dunia yang beragam. Zaman yang semakin maju menjadikan komunikasi bisnis berlangsung dengan lancar di berbagai variasi budaya dalam berbagai model komunikasi bisnis yang terbentuk. Nah, oleh sebab itu, di dalam berlangsungnya komunikasi bisnis ini juga diperlukan pemahaman mengenai berbagai variasi budaya yang berbeda-beda. Maka dari itu penting sekali nih bagi kita untuk memahami variasi budaya dalam berkomunikasi, terutama dalam komunikasi bisnis. Karena yang pertama, menambah wawasan tentang budaya yang berbeda-beda. Yang kedua, mengembangkan keterampilan komunikasi bisnis. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kemampuan negosiasi lintas budaya. Keempat, mengerti bahasa tubuh yang berbeda-beda. Dan yang terakhir yaitu perilaku sosial untuk mencegah hambatan dalam komunikasi bisnis. Yang kemudian selanjutnya yaitu memperbaiki keterampilan berkomunikasi antar budaya. Di sini ada 3 penjelasan, yaitu yang pertama, memperbaiki dan meningkatkan kompetensi lintas budaya. Kompetensi lintas budaya sendiri diartikan sebagai kemampuan untuk berpartisipasi dalam serangkaian kegiatan komunikasi. Kompetensi ini perlu dikembangkan dalam konteks komunikasi lintas budaya maupun komunikasi bisnis lintas budaya. Caranya adalah dengan melatih dan memperdalam pengetahuan lintas budaya, mengikuti pelatihan bahasa, serta mendorong kebijakan yang menguntungkan bersama. Kemudian yang kedua ada mengakui dan menghargai perbedaan. Nah, hal ini sangat penting nih, karena pada dasarnya setiap manusia diciptakan secara berbeda-beda. Tidak ada seorang pun yang mampu menolak kapan dan di mana ia dilahirkan, agama yang dianut apa, latar belakang budaya, dan lain sebagainya. Perbedaan semacam ini hendaklah dijadikan sebagai alasan untuk membina hubungan yang baik, dan bukan menjadikan sebagai alasan untuk kita menghakimi orang lain. Kemudian yang ketiga ada suportif. Cara mengatasi hambatan komunikasi lintas budaya selanjutnya adalah dengan bersikap suportif. Suportif di sini berkaitan dengan perilaku komunikasi yang suportif. Perilaku yang suportif seperti empati dapat mendorong proses komunikasi lintas budaya yang efektif. Begitupun sebaliknya, perilaku defensif cenderung membawa proses komunikasi lintas budaya ke arah ketidakefektifan. Nah, di sini selanjutnya menulis dan berbicara dengan benar. Mungkin ini tips atau cara-cara ya. Di sini menulis dengan jelas yaitu ada 3. Gunakan bahasa yang sederhana dan jelas, singkat, gunakan elemen tradisional. Kemudian selanjutnya berbicara dengan jelas. Berbicara dengan jelas bisa kita lakukan dengan cara berbicara dengan pelan dan jelas. Pelan di sini dalam artian kita mampu mengatur standar tempo dalam berbicara kita. Kemudian jangan meremehkan orang lain, dalam artian kita harus bisa menghargai
siapapun lawan bicara kita, siapapun lawan komunikasi kita. Kemudian yang ketiga yaitu pelajari frasa asing.